Langsung saja kita ambil pelajaran dari hadis ini, teman-teman sekalian. Dan saya sudah bilang tadi ada 8 buah hadis yang diangkat oleh penulis. Ini masih hadis yang kedua. Yang pertama, pelajaran dari hadis kedua adalah kedudukan Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau yang menyampaikan kepada kita tentang kronologis riwayat ini. Bagaimana Nabi SAW memegang pundak-pundak para sahabat seraya mengingatkan mereka agar meluruskan saf. Pelajaran yang kedua, bolehnya imam bahkan dianjurkan untuk meluruskan saf sholat jamaah sebelum takbiratul ihram. Bahkan dia dibolehkan memegang pundak ya, jemaahnya. Ya. Dan tentu di sini adalah laki-laki, imamnya ke laki-laki. Ya. Tidak berlaku imam laki-laki kepada perempuan yang bukan mahramnya. Jadi itu pun kalau dilihat memang saf itu dibutuhkan untuk diluruskan. Dan kenapa Nabi SAW menyentuh pundak para sahabat di sini? Karena pundak itu memang yang dijadikan tolok ukur agar rapat dengan sebelah. Walaupun misalnya ada orang lebih tinggi dan lebih pendek, misalnya si A tinggi, si B lebih pendek, maka tetap saja kalau kita tolok ukurnya adalah lengan atau pundak kita sejajar, dalam arti kata di sini rapat, maka itu insya Allah akan membuat tentu tumit kita juga tadi kita kuat dan rapatkan di bawah, maka akan membuat saf itu sangat rapi. Ya. Sehingga tidak ada celah buat syaitan masuk di antara saf sholat. Pelajaran yang bisa diambil yang pertama tadi kedudukan Abu Mas'ud, ya. Pelajaran yang kedua adalah bolehnya imam itu untuk ya meluruskan saf, bahkan dianjurkan dia meluruskan saf sebelum takbiratul ihram dan boleh memegang pundak para jemaah untuk memberikan saran kepada mereka. Pelajaran ketiga yang bisa diambil adalah ini lafaz lain yang Nabi SAW contohkan selain tadi di riwayat pertama aqimu sufufakum, ya. Luruskan saf-saf kalian, ya, watarasu, dan rapatkan, ya, itu lafaz yang pertama. Imam-imam perlu tahu aqimu sufufakum watarasu. Di riwayat yang kedua ini istau wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Luruskan saf-saf kalian dan jangan berselisih sehingga hati kalian pun bisa berselisih, ya. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kita, ya. Yang ketiga tadi adalah pentingnya seseorang imam mengucapkan ini istau wala takhtalifu. Luruskan dan jangan kalian berselisih. Jangan temannya luruskan lalu dia tidak mau dengar misalnya. Dia harus dengar. Kalau ada yang memberikan dia, tolong Pak lurusin, Bu tolong lurusin misalnya. Kita harus dengar, nggak boleh kita ngotot. Kalau kita ngotot sudah sampai hujah pada kita malah berdosa gitu ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian kita nggak boleh berselisih di sini ya dengan imam ya. Dan juga dengan makmum. Dan Nabi SAW mengingatkan, kalau kalian berselisih dalam masalah shaf, maka hati kalian pun akan berselisih. Dan ini sebagian ulama mendatangkan sebuah faedah penting dalam masalah ini dari potongan akhir hadis. La takhtalifu wa takhtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih karena akan hati kalian juga akan berselisih. Ini kita bisa jadikan sebagai faedah nomor 4, bahwasanya memang perpecahan umat ini bermula daripada pengaturan shaf. Ya. Andai saja mereka sudah sehati dalam shaf, tetap dia mau rapatkan, tetap dia peduli dengan saudaranya muslim di sebelah yang sedang sholat supaya rapat dengan shafnya dia misalnya, atau kalau dia diberikan masukan dia bisa terima, maka insya Allah urusan-urusan yang lain itu akan lebih mudah. Ya. Umat akan bisa bersatu. Jadi ini perlu kita garis bawahi benar-benar kalau kita dalam kondisi ya mengatur dan sepakat shaf itu rapi dan rapat, maka akan membuat hilangnya perselisihan di antara kita. Hadis ketiga teman-teman sekalian yang bisa kita bacakan adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah." Luruskan saf-saf kalian karena sungguhnya lurusnya saf-saf itu termasuk kesempurnaan sholat. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim di footnote nomor 100 di bawah. Di sini langsung aja kita ambil pelajaran pentingnya juga seorang imam untuk menggunakan varian daripada lafaz-lafaz ini ya. Kalau tadi aqimu sufufakum wa tarasu itu yang pertama, dirikan sholat kalian atau luruskan saf kalian ya, luruskan saf kalian dan ya rapatkan. Kalau riwayat kedua adalah istau, luruskan ya. Wala takhtalifu, jangan kalian berselisih, fatakhtalifa qulubukum, maka hati kalian juga akan berselisih. Dan riwayat yang ketiga sekarang adalah kata Nabi SAW, sawu sufufakum fa inna taswiyatis sufufi min tamamis shalah.
dikatakan adalah luruskan saf-saf kalian karena sungguhnya lurusnya saf-saf itu termasuk kesempurnaan sholat. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Lafaz ini ya, sawu sufufakum. Fa in tasawwatu sufuf min tamamis shalah. Dalam riwayat lain min iqamatis shalah. Luruskan saf-saf kalian ya. Karena sungguhnya meluruskan saf itu bagian daripada kesempurnaan sholat. Dalam riwayat lain bagian daripada mendirikan sholat. Nah, ada sebagian ulama yang menganggapnya adalah sunnah, ada sebagian ulama mengatakan ini adalah wajib mengatur saf. Kalau orang sengaja tidak mau mengatur saf termasuk dalam saf, ini bisa mengganggu ya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala karena Allah melarangnya, serta juga dia bisa saja berdosa ya. Dalam pendapat sebagian ulama. Dari sini kita bisa ambil pelajaran adanya lafaz ini yang dianjurkan untuk dibaca oleh imam ya, yaitu sawu sufufakum, luruskan saf kalian, fa in tasawwatu sufuf min iqamatis shalah atau min tamamis shalah. Sesungguhnya meluruskan saf itu termasuk kesempurnaan salat ya, atau termasuk daripada ya kewajiban dalam mengerjakan salat. Pelajaran kedua yang bisa diambil selain lafaz ini adalah bagaimana dihubungkan di sini antara sempurnanya salat ya, itu dengan safnya rapi. Dan ini perlu digarisbawahi, ini menandakan berarti karena sholat itu dianggap definisinya mulai dari takbiratul ihram sampai salam, maka berarti kita harus menjaga juga saf ini karena dia bagian dari sholat dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Sholat subuh sampai Anda salam, ya, sholat duhur juga begitu, sholat asar begitu, maghrib dan juga isya begitu. Hadits keempat teman-teman sekalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, aqimus saffa fis salah, fa inna iqamatas saffi min husnis salah. Luruskan saf dalam salat, karena sungguhnya lurusnya saf itu termasuk kebaikan dalam salat atau kebaikan salat. Bisa dikatakan kesempurnaan salat. Dari hadits ini langsung kita ambil pelajaran teman-teman sekalian, adanya perintah dari Nabi SAW untuk imam melakukan ini. Mengatakan aqimus saffa fis salah. Dirikanlah dan luruskanlah saf itu dalam salat. Ya. Karena sungguhnya ya, mendirikan saf itu termasuk daripada kesempurnaan salat. Ini termasuk disunnahkan ucapkan. Jadi sudah kita sebutkan sekarang ada 4 lafaz yang berbeda dari Nabi SAW yang harusnya imam ucapkan. Yang pertama tadi, aqimu sufufakum wa tarasu. Luruskan saf kalian dan rapatkan. Dan yang kedua tadi adalah bagaimana Nabi SAW mengatakan istaw wa la takhtalifu fa takhtalifa qulubakum. Luruskan saf kalian dan jangan berselisih karena itu akan membuat hati kalian pun berselisih. Lafaz yang ketiga adalah sawu sufufakum. Wa in tasawwatu sufuf min tamamis shalah. Luruskan saf kalian karena meluruskan saf bagian daripada kesempurnaan salat.